Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yulia Maris Herdianti ME, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Keuangan Negara, dan teman-temanku Ekonomi Syariah 6D yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi dengan judul Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Adapun anggota kelompok 9 yaitu yang pertama Rahmanita Priyadi Binta dengan NIM belakang 145, 2 Siti Uswatur Hasanah dengan NIM belakang 159, yang ketiga Sukma Aulia Subukti dengan NIM belakang 160, dan yang terakhir Alif Yari Ramadhani dengan NIM belakang 179. Materi-materi yang akan kita bahas yaitu 1. Sumber penerimaan daerah, 2. Pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi, 3. Dana dekonsentrasi, 4. Dana tugas pembantuan, 5. Sistem informasi keuangan daerah, 6. Ketentuan peralihan dan penutup, dan yang terakhir studi kasus beserta analisisnya. Materi yang pertama, sumber penerimaan daerah yang terdiri dari 1. Pendapatan daerah, 2. Dana perimbangan, 3. Lain-lain pendapatan, dan 4. Pinjaman daerah. Yang pertama, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 2. Dana perimbangan bersumber dari A. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. B. Dana alokasi umum. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. C. Dana alokasi khusus. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Yang ketiga, lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Yang terakhir, pinjaman daerah. Pinjaman daerah bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Materi yang kedua, pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi. 1. Asas umum. Pengelolaan dimaksud dalam ketentuan ini mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, perencanaan. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Yang ketiga, pelaksanaan. Pengeluaran atas beban APBD dalam 1 tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam peraturan daerah. Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Pemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kelima, pengendalian. Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD. Defisit tidak melebihi 3% dari produk domestik bruto tahun bersangkutan. Jumlah maksimal kumulatif defisit tidak melebihi 3% dari produk domestik bruto sesuai dengan kaidah yang baik dalam bidang pengelolaan fiskal. Yang keenam yaitu pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dana desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan keuangan daerah sekurang-kurangnya meliputi PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan, pinjaman daerah, dan belanja daerah. Sebab yang ketiga yaitu dana dekonsentrasi. Secara umum, pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang pemerintah melalui Kementerian Negara kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Pelaksanaan pelimpahan wewenang ini didanai oleh pemerintah. Yang kedua, mengenai penyaluran dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi disalurkan melalui rekening kas umum negara.
Pada setiap awal tahun anggaran, Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan dekonsentrasi. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada Gubernur. Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada Menteri Negara atau pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang. Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi ini meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan, biaya penyelenggaraan, keluaran, dan hasil pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan. Yang keempat yaitu status barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi. Semua barang yang diperoleh dari dekonsentrasi menjadi barang milik negara. Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditata usahakan oleh daerah. Sedangkan barang milik negara yang tidak dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditata usahakan oleh Kementerian Negara yang memberikan pelimpahan wewenang. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keempat yaitu dana tugas pembantuan, yang secara umum dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian, negara atau lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian, negara atau lembaga. Yang kedua, penyaluran dana tugas pembantuan disalurkan melalui rekening kas umum negara. Pada setiap awal tahun anggaran, kepala daerah menetapkan satuan kerja perangkat di daerah sebagai pelaksana kegiatan tugas pembantuan. Yang ketiga, pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan, di mana kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada Menteri Negara atau pimpinan lembaga yang menugaskan. Laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan antara lain meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan, biaya penyelenggaraan, keluaran, dan hasil pelaksanaan kewenangan yang tugas pembantuan. Keempat, status barang dalam pelaksanaan tugas pembantuan. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan menjadi barang milik negara. Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah, dikelola dan ditata usahakan oleh daerah. Barang milik negara yang tidak dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditata usahakan oleh Kementerian, Negara atau lembaga yang memberikan penugasan. Yang kelima, pengawasan dan pemeriksaan, yang mana dana tugas pembantuan, pemeriksaan dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Baik, selanjutnya yang kelima, sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi keuangan daerah. Pemerintahan menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah secara nasional dengan tujuan: yang pertama, merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; yang kedua, menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional; yang ketiga, merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti dana penambahan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran; yang keempat, melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pokok-pokok muatan peraturan pemerintah tersebut antara lain mekanisme penyampaian laporan keuangan daerah, prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem informasi keuangan di daerah, standar dan format informasi keuangan di daerah, dan mekanisme penerapan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan. Materi yang berikutnya adalah ketentuan peralihan dan juga penutup. Ketentuan peralihan. Sejak berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008, penerimaan pertimbangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbang 85% untuk pemerintah dan 15% untuk daerah. Sedangkan penerimaan pertambahan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dibagi dengan imbang, yaitu 70% untuk pemerintah dan 30% untuk daerah. Sejak berlakunya UU nomor 33 tahun 2004 sampai dengan tahun anggaran 2007, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Ketentuan penutup. Pada saat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mulai berlaku, maka yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah, Lembaga Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan yang mengatur tentang dana bagi hasil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua dinyatakan tidak berlaku selama tidak diatur yang lain. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus ini berjudul Kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasca reformasi. Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, namun setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, peruntukan penyesuaian aset telah dipindah ke dispersi beberapa aset normal yang ada di area tersebut. Isu yang ditelaah adalah di mana keuangan daerah dapat meningkatkan dan mencari sumber-sumber pendapatan yang diharapkan dapat melengkapi kemandiriannya sebagai imbas dari pelaksanaan pedoman desentralisasi sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Teknik eksplorasi dengan metode studi pustaka yang esensial, peraturan-peraturan pilihan dan bahan-bahan hukum tersier, dan pemeriksaan yang dilakukan adalah standarisasi subjektif. Dengan dikeluarkannya peraturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasca perubahan, menunjukkan hasil yang sangat besar bagi pelaksanaan kemerdekaan provinsi, mengingat sumber-sumber pendukung wilayah umumnya tidak semata-mata didasarkan pada hasil PAD atau pendapatan asli daerah. Namun, daerah-daerah juga memiliki sumber pendanaan awal yang berbeda dari daerah-daerah dahulu yang hanya dinikmati oleh pemerintah pusat. Analisis terkait kasus tersebut yaitu perimbangan keuangan, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, membawa implikasi semangat pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan semakin tidak terlalu tergantung daerah-daerah dari sumber keuangan daerahnya kepada pemerintah pusat seperti terjadi pada masa-masa silam. Namun, perimbangan keuangan khususnya terdapat bagi hasil sumber-sumber daya alam yang dapat dikategorikan tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource, hanya dapat dinikmati sebagian daerah-daerah yang secara alamiah dianugerahi dengan kekayaan alam sedemikian tidak memperoleh bagi hasil. Kiranya pada masa mendatang beberapa sumber daya alam yang bersifat dapat diperbarui secara terus-menerus atau renewable resource yang belum dijadikan bagian dari bagi hasil antara pusat dan daerah ini dapat direvisi sehingga daerah-daerah yang tidak atau kurang potensi memiliki sumber-sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas, pertambangan, hasil-hasil kehutanan dan juga perikanan dapat menikmati bagi hasil dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dengan kata lain sumber daya alam olahan ekonomi seperti perkebunan, pertanian, termasuk daerah-daerah yang potensial
perkembangan industrinya, juga dapat menikmati bagi hasil antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah otonom yang memiliki potensi sumber daya olahan tersebut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.